Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Pak RT di tentunya Lapor Pak RT. Dan untuk sahabat-sahabat Pak RT dimanapun Anda berada, setiap hari pasti ada kejadian, pasti ada hal-hal yang terjadi, dan pasti ada hal-hal yang berdinamika. Nah, seperti halnya dengan berat badan di Pak RT yang selalu naik. Kalaupun turun pasti hanya beberapa ons. Sungguh jauh dari dugaan. Nah, tapi bukan itu yang Pak RT mau bahas kali ini. Kali ini Pak RT sudah dengan seorang anak muda, gaul, ganteng. Kayaknya juga belum menikah. Dan dia adalah salah seorang orang yang bisa membanggakan Gorontalo karena memiliki paham dengan nilai-nilai dan budaya-budaya yang ada di Gorontalo, yang katanya dia ini bukan orang Gorontalo. Langsung saya perkenalkan, ini Pak RT punya tamu. Boleh maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai Samir berarti bukan orang sembarangan. Cakep, bukan pantun. Oke, ini dengan siapa? Perkenalkan, saya Bagas Dunur Cahyo. Oke. Saya Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2024. Duta Bahasa ternyata. Tapi nama Bagas, Duta Bahasa apa? Provinsi Gorontalo atau dari Jawa? Dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Iya. Duta Bahasa Gorontalo tapi atas nama Bagas. Kita perlu curiga itu sahabat Pak RT dimanapun Anda berada. Bagas, aslinya dari mana ini Bagas? Jadi kalau aslinya saya itu dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Malang. Lahirnya di sana. Oke. Tapi 2010 saya sudah berdomisili di Gorontalo dan sekarang sudah berKTP Gorontalo. Oh, 2010 sudah berdomisili di Gorontalo. Sekarang KTP-nya di Gorontalo. Karena Pak RT so curiga tadi itu nama Bagas itu tidak ada di Gorontalo, adanya Bagayasi. Kalau Bagas tidak ada. Nah, oke, Bagas 2010 akhirnya datang ke Gorontalo. Boleh Pak RT mau tanya dulu kesan dari Bagas terhadap Gorontalo saat itu ketika dari Malang terus langsung ke Gorontalo. Kesannya kira-kira bagaimana tentang Gorontalo? Kesan pertama itu Pak RT, yang pertama saya lihat itu memang pohon kelapanya ternyata banyak di Gorontalo. Daerah Nyiur ya? Iya. Oke. Karena saat itu saya naik ini kapal laut. Kapal laut. Ya, Oke. kalau transmigrasi kita naik kapal laut, tapi turunnya di Bitung. Lalu Oh, Bitung kuat? Iya, waktu itu. Logat bisa? Sadik-sadik. Oh, sadik. Oke. Nah, baru Kemudian naik bis ke Gorontalo dan pertama lihat Gorontalo memang wah kelapanya banyak gitu. Dan pertama datang ke sini tuh nyobain ini Pak RT apa? Binde Bilhuta. Binde Bilhuta. itu- Mamon dapo dia Mbak Gorontalo ini. Sahabat Pak RT. Jadi itu Binde Bilhuta dan dari situ saya enak sekali itu Binde Bilhuta. Oke, jadi yang berkesannya Teh Bagas pertama datang ke Gorontalo justru makanan tradisionalnya Binde Bilhuta. Itu yang bikin siapa? Orang Gorontalo atau orang tua atau siapa yang bikin saat itu Yang Binde bikin. Bilhuta sampai berkesan itu? Waktu itu tuh beli di warung begitu. Oh, beli aja di warung. Iya. Oke. Jadi yang membuat sepertinya warga lokal. Oke. Jadi rasanya memang sangat tradisional gitu. Oke, memang jago. Kalau hobi kayaknya Bagas sama dengan Pak RT Iya. ya. Hobi makan kita kan. Oke. Nah, Bagas sekarang Pak RT mau tanya ini. Ini Duta Bahasa. Ini apa sih maksudnya Bagas? Kan kalau Pak RT ini tidak tahu. Yang Pak RT tahu paling No dan Uti kalau di Iya. Gorontalo. Nah, sekarang Duta Bahasa ini apa sebenarnya dia? Iya, jadi kami itu PRT Duta Bahasa Provinsi Gorontalo adalah mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Kalau Oke. pusatnya adalah Badan Bahasa. Di mana? Di pusat? Iya, kalau di pusat di bawah Oke. sekarang sudah Kemendikdasmen, Oke. itu Badan Bahasa. Kalau di Gorontalonya Kantor Bahasa. Oh. Nah, kami itu mitranya, di mana kami memiliki tugas untuk membantu menyosialisasikan, menggemakan program-program dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Begitu, Pak RT. Oke. Kalau Duta Bahasa ada slogan-slogan begitu. Misalnya kalau kayak Pak RT itu lapor Pak RT, oke. Nah, kalau Duta Bahasa ada enggak? Kami itu punya yang sedang kami gaungkan saat ini, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra, Bangun Bahasa. anden deh bagaimana itu Oke. Bagas Pak RT mulia ini. Baik, jadi ketika kita mengucapkan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, Sama Indonesia, lestarikan bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. kuasai bahasa asing. Salam literasi. Salam literasi. Iya. Gagal Allah amai. Mau coba sama-sama Tapi lagi? pelan-pelan Oh, iya, baik. Pak RT napali, orang napali kan Pak RT tidak lancar Mbak karena begini. Oke. Coba. Baik, saya pimpin ya, Pak RT. Oke.
Trigatra bangun bahasa, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Oh, memang itu yang meng-create apakah Bagas atau ada komunitasnya sendiri atau bagaimana? Baik, jadi kalau apa ya, tagline itu digemakan oleh Badan Bahasa. Oke. Dan kami pun sebagai duta diminta untuk menyosialisasikan karena Trigatra Bangun Bahasa ini bukan hanya sekadar tagline PRT, tapi benar-benar kita jalankan di setiap harinya. Yaitu pertama kita diminta untuk mengutamakan bahasa Indonesia ketika ada di ruang publik yang banyak majemuk sukunya. Tapi kalau kita sedang berada di lingkungan yang sesama suku kita, gunakanlah bahasa daerah. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang ada orang asing, ya mengapa tidak kalau kita bisa bahasa asing seperti itu. Ini pemuda ini. Kamu memang ternyata berbeda dengan Pak RT ya. Bahasa asingnya mungkin Pak RT tidak bisa. Karena Bagas. Sekarang Pak RT mau tanya, untuk duta bahasa ini apakah dipilih atau langsung ditunjuk atau bagaimana? Apakah ada proses atau bagaimana ini, Bagas? Untuk duta bahasa sendiri tentunya ada proses seleksi yang cukup panjang. Seleksi ya? Jadi boleh diceritakan enggak? Ada beberapa sistem seleksi nanti Pak RT. Apalagi kita di tahun 2025 juga akan ada seleksi. Pertama nanti dari pihak kantor juga kita mengadakan semacam apa ya, turun ke universitas-universitas. Turun ya? Iya, untuk menyosialisasikan terkait duta bahasa, sekaligus ada seleksi untuk mendapatkan tiket emas. Jadi kalau dapat tiket emas itu seperti apa ya, dia tidak perlu seleksi lagi secara umum, langsung kita datangin seperti itu kan. Masuk ya, jadi dia langsung masuk kategori. Ya, itu cara yang pertama. Setelah itu jalur yang kedua bisa melalui jalur umum. Jalur umum. Jadi nanti dibuka pendaftaran bebas, itu siapapun yang sudah wisuda atau yang sudah bekerja, bahkan dari instansi apapun bisa mengikuti duta bahasa sekali. Yang penting masih masuk dalam kriteria usia dan lain-lain. Emang ada batasan usia, Bagas? Iya. Di tahun kami kemarin tuh di umur 26 tahun Pak RT. Di umur 26 tahun masih bisa ya. Masih bisa. Berarti kalau Pak RT tidak masuk ya. Saya Pak RT 62 tahun. Nah, Bagas, itu prosesnya panjang. Apakah peminatnya banyak atau hanya sedikit atau memang hanya untuk porsi-porsi universitas itu? Baik. Di tahun saya Pak, yang tahun 2024 ini Pak RT, menurut kakak-kakak itu sudah mengalami peningkatan karena banyak ya. Kakak-kakak berarti kamu yang keberapa sekarang? Saya yang ke-20, kan yang saya 2024. Jadi kakak-kakak panitia setelah saya tanya, Kak, apakah di tahun saya ini banyak pendaftarnya? Ternyata cukup banyak seperti itu. Meningkat ya? Iya, kami di tahun ini itu ada 60 finalis. Dari situ diseleksi menjadi 20 seperti itu. 60 seleksi jadi sisa hanya 20. Seperti itu, Pak. Pak RT langsung ciri itu. Langsung ciri, baru pas waktu Pak RT so ciri itu. Nah, lanjut yang 20 ini terus gimana? Nah, untuk Duta Bahasa Provinsi Gorontalo mulai tahun 2023 itu sampai ke sini itu kita sudah bukan lagi dinamakan finalis, 20 orang itu bukan lagi finalis, tapi 20 orang itu Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Seperti itu. Nah, dari 20 itu dicarilah pemenang 1, 2, 3, di mana pemenang satunya nanti akan mengikuti lomba Duta Bahasa Nasional. Seperti itu. Jadi yang 20 terpilih ini justru dia sudah kategori Duta Bahasa. Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemudian akan diseleksi lagi untuk yang terbaik ke nasional. Seperti itu. Berapa nanti yang terkirim ke nasional? Untuk yang ke nasional 1 putra 1 putri. Begitu, Pak. Pak RT tidak masuk aja. Agak jauh ya. Nah, ada kriteria khusus enggak kira-kira untuk menjadi seorang duta itu, Bagas? Baik, untuk kriterianya sendiri pastinya kita melihat dari penilaian yang dilaksanakan selama karantina. Penilaian itu apa itu kira-kira? Banyak WRT, bahkan beberapa itu sering orang itu takut ikut duta bahasa karena katanya sulit penilaiannya. Sulit ya? Kita pertama pastinya ada tes psikologi. Iya. Jangan sampai orang gila yang pada. Nah, itu makanya jadi harus dites. Selanjutnya ada tes kebahasaan. Tes kebahasaan. Bahasa apa saja kira-kira yang akan dites itu, Bagus? Yang diseleksi yang akan diuji itu bahasa asing dan tentunya bahasa daerah, bahasa Gorontalo. Seperti itu. Selanjutnya ada terkait krida atau program kerja. Krida. Jadi si calon duta harus sudah menyiapkan kridanya Iya. atau program kerjanya. Benar sekali.
Jadi itu kita buat selama 1 bulan dulu, kita laksanakan, lalu kita presentasikan saat karantina. Oke. Selanjutnya ada juga tes minat dan bakat. Minat dan bakat juga. Iya. Gagah ini. Action ya. Iya, karena kan di nasional juga ada minat dan bakat seperti itu. Nasional juga Iya, ada. lalu ada juga tes kepribadian terkait penampilan, semuanya dinilai pastinya PRT. Oke. Kalau untuk bahasa Indonesia ada Iya. ujiannya atau gimana? Untuk bahasa Indonesia itu sendiri kita menggunakan sistem ujian yaitu UKBI. UKBI. Apa itu, Bagas? Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI. Benar. Oke. Dan itu sangat penting. Kenapa bisa menjadi sangat penting itu? Karena terkadang kita itu hanya bisa mengatakan saya bisa berbahasa Indonesia, tapi setelah kita mengikuti UKBI, wah banyak nih ternyata kosakata yang belum mungkin belum kita tahu, kita lupa seperti itu. Dan itu saat ini sudah mulai digemakan untuk uji ini karena lebih baik itu kita teruji seperti itu. Nah, tadi Bagas bilang kita harus punya program nih yang ditawarkan. Baik. Saat itu mungkin boleh di-spill, siapa tahu ada warganya Pak RT yang mau tahu kira-kira untuk persiapan mereka, siapa tahu mau terlibat di Duta Bahasa. Mungkin ada program yang Bagas sampaikan saat itu atau disajikan saat itu, kira-kira disampaikan. Untuk program saya saat di Duta Bahasa Provinsi Gorontalo itu namanya Monurasi. Monurasi, apa itu? Monu itu kan biasanya panggilan anak. Ini orang tua ke anak. Oh, Sintemon. Timon, begitu kan PRT. Kalau tipe itu tipe apa sebagai Sintemon, sempop itu. Kalau sebagai kata Monu. Oke. Ya. Jadi Monu itu panggilan anak, panggilan saya. Iya, oke. Terus dengan rasi itu literasi, penggalan dari kata literasi. Jadi sayang. Maksudnya gimana itu? Jadi Monurasi itu maksudnya sayang literasi. Oh, sayang literasi. Monu literasi memang pengarang juga ya. Nah, konsep-konsepnya di dalam apa yang disayang, bagaimana menyayangi literasi itu maksudnya, Bagas? Nah, kita menggunakan pendekatan tentang sesuai dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang, yaitu dengan gawai mereka. Jadi kita membuat semacam microsite atau situs web, nanti di dalam itu mereka bisa belajar terkait kosakata bahasa Gorontalo. Lalu ada juga game atau permainan dalam bahasa Gorontalo. Oh, game. Oh iya, betul. Iya, terus kita juga ada informasi terkait wastra-wastra Gorontalo menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Gorontalo. Jadi kita berharap karena anak-anak sekarang sangat dekat dengan gawai, jadi gawai apa sih, Bagas? Jadi gawai itu bahasa baku dari handphone. Oh, handphone. Mabol oleh oleh Pak RT ini. Mabol gawai-gawai ya. Gawai asmara. Pak RT kira lagi. Oh, itu dawai. Aduh, di Pak RT salah lagi, ya Allah. Berarti gawain handphone. Pak RT saja ini lebih tua dari Bagas tidak tahu ini handphone ini gawai. Nah, oke, jadi masuk ke situ Bagasnya ya. Iya. Oke, luar biasa sekali karena memang dunia sekarang tidak terlepas dari ini ya, dari handphone, dari gawai itu. Iya, benar. Oh, iya. Menarik. Nah, sekarang Bagas berarti ada putra, ada putri. Yang putrinya mana? Yang putrinya saat ini juga sedang ada aktivitas di kuliah. Oh, oke. Oh, masih kuliah justru? Iya. Kalau Bagas sekarang? Kalau saya sudah selesai menyelesaikan studi saya. Studi di? Saya studinya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Arsitektur. Teknik arsitek saudara-saudara pemirsa, kembali ke lapangan pertandingan. Duta Bahasa Provinsi Gorontalo dan alumni arsitek. Oke, ini yang menarik, Bagas. Sisi lain ya, tiba-tiba kayaknya akan mengejar yang ini deh. Sekarang Bagas punya kemampuan untuk bersaing. Maksudnya kan kalau Pak RT rasa orang-orang bahasa mungkin ya ini sudah jadi biasa. Nah, Bagas jadi arsitek, bagaimana itu bisa percaya diri? Jadi yang membuat saya percaya diri, saya menyadari bahwa bahasa itu bukan hanya sekadar tentang yang berbaikan dengan dunia kebahasaan saja. Kita di bidang arsitek pun sangat dekat dengan dunia bahasa. Oke. Contohnya dalam penggunaan tanda informasi, papan informasi, semuanya itu berkaitan dengan bahasa, begitu Pak. Jadi itu yang membuat saya percaya diri.
sepertinya tidak harus jurusan bahasa yang Oke. bisa menjadi duta bahasa, karena bahasa ini sangat luas begitu. Oke. Bagas pertama kali ikut atau sudah berapa kali ikut? Ini pertama kali saya ikut. Pertama kali ikut langsung juara. Oh, emang jago. Kaliber ini anak. Sokau. Nah, Bagas, apa ya? Saya masih tidak bisa menerima dengan akal sehat. Oke, walaupun saya menyadari bahwa presiden pertama kita Soekarno mungkin orang arsitek juga, tapi memang mungkin bisa senyeni itu ya kamu masuk ke dunia orang-orang bahasa sebenarnya. Nah, ada ndak hal-hal yang kamu persiapkan dulu sebelum ikut perlombaannya mungkin atau dapat spill dari mana? Mungkin bisa disampaikan juga ke warganya Pak RG. Ya. Jadi saat saya berniat untuk ikut ini, sejujurnya saya pun saya belum pernah tahu duta bahasa sama sekali. Oke. Dan saya tahu itu hanya Lewat apa? lewat itu tadi, handphone gawai saat saya menggulir atau scroll. Oh, menggulir. Oh ya Allah. Foto nuolio ti Pak RT nonu menggulir. Iya. Oke, scroll Jadi ya. saat Oke, catat itu sahabat tuh nggak mau. Jadi saat saya cuman gulir-gulir di rumah, tiba-tiba ada flyer tentang duta bahasa. Oke. Dan itu hari Hamin 2 penutupan pendaftaran. Liber. Ada pakai doa enggak saat itu? Oh, paling sama topong ngali tidak ya? Oke. Doanya doa orang tua Pak RT. Oh, Masya Allah. Siap. Karena mental tipe RT. Jadi Oke. setelah ikut itu sudah cuma mengikuti semua tahapannya. Selanjutnya Persiapan khususnya nggak ada sama sekali. oh ya, saat itu tuh saya hanya berniat begini. Saya mencoba cari teman saya yang punya kenalan pemenang satunya. Saya hanya ingin bertemu dengan pemenang satu dan minta wejangan seperti itu. Dan mungkin fakta uniknya Pak RT, selama persiapan itu saya lebih sering menghubungi, mencari pesan-pesan atau wejangan itu kepada pemenang satu semua. Oke. Saya tidak pernah nanya ke pemenang dua dan lainnya. Jago. Memang niatan memang dia gaspolin bareng. Oke. Padahal saya cukup tidak percaya dirinya karena teman-teman saya pastinya pertama orang Gorontalo. Iya, ya betul kan? orang Gorontalo. Mereka orang asli Gorontalo. Mereka jurusan bahasa lagi. Betul. Jadi hal-hal yang itu kayak udah di luar kepala Pak RT. Terus mereka fasih bahasa Gorontalo, bakat Gorontalonya juga pasti ada. Jadi waktu itu di tengah ketidakpercayadirian, saya cuman pakai modal selain doa, udah pokoknya nanya ke kakak-kakak pemenang satunya semua. Kak, gimana caranya begini, dan dikasih trik semuanya. Bismillah, jalan. Masya Allah, Kaliber. Ini kali ini Pak RT benar-benar tepuk tangan ya, tapi dalam hati saja. Dia setuju Pak RT. Oke, nah sekarang tidak ada persiapan khusus, tapi memang menelusuri orang-orang juara saat itu. Tidak mau ke yang juara 2. Apalagi kalau TPRT yang tidak pernah juara. Oke, nah sekarang Teh Bagas, sebagai duta bahasa, kira-kira apa yang akan Teh Bagas lakukan ke depannya? Ini apalagi Teh Bagas bukan orang Gorontalo, tapi punya visi dan misi tentunya karena sudah terpilih mewakili Gorontalo ke nasional tadi ya. Yap. Oke, kira-kira apa yang nanti akan dilakukan Bagas? Jadi untuk saat ini kita selain bekerja sama dengan kantor bahasa Provinsi Gorontalo, kita juga sebagai Ikatan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo memiliki banyak program-program. Ada ikatan ternyata. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Dalam baru-baru ini Pak RT kita buat program dia semacam konten. Jadi kita membuat video pendek dan video panjang terkait banyak hal, pelestarian bahasa daerah, terkait peningkatan literasi. Jadi itu hal-hal yang kita saat ini sedang galakkan seperti itu Pak RT. Begitu juga saya menggunakan sosial media saya untuk pelan-pelan menyosialisasikan terkait beberapa penggunaan bahasa seperti gawai, menggulir, seperti itu. Macam tadi Bagas ada yang 4 PR kan? Yang jago, tukang sisi. Jadi begitu, pastinya langkah terdekat yang bisa saya lakukan menggunakan sosial media saya untuk menyosialisasikan seperti itu Pak RT. Oke. Bagas, berat enggak sih jadi duta bahasa itu? Jadi ingin menangis. Jangan menangis, so sedih kau. Oke, bagaimana kira-kira? Tentunya, mungkin plus minusnya juga mungkin ya, atau ada hal-hal yang benar-benar membuat Bagas merasa ayo aku harus lebih fight dari ini. Baik. Tentunya berat sekali Pak RT, apalagi dengan kondisi saya yang
rasanya banyak orang bilang kekurangannya, misalnya pertama saya bukan orang Gorontalo, bukan jurusan bahasa, mendapatkan amanah ini jadinya cukup berat, apalagi saat waktu persiapan ke nasional. Iya. Karena itu kan pasti membawa nama Gorontalo, Betul. banyak sekali persiapannya Nama dan Gorontalo, di sana, di PRT ada di dalam Gorontalo nah itu itu Bagas. pastinya. Oke. Persiapannya banyak karena di nasional juga yang dilombakan sangat banyak, bersaing dengan 31 provinsi. Oke. Jadinya waktu itu tekanannya cukup banyak, tapi alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman angkatan. Nama teman angkatan saya itu seperti merek brand ini ke PRT, brand pipa, namanya Rucika. Oh, Rucika. Tapi itu ada singkat akronim dari Rumah, Cerita, dan Keluarga. Oke, Begitu. Rucika, rumah cerita dan keluarga. Rucika. Jadi teman-teman itu yang sering bantu mendukung saya dan Peggy saat persiapan ke nasional. Dan alhamdulillah sudah ketika nasional sudah selesai, itu sudah cukup lega dan sekarang tinggal menunggu persiapan pemilihan Duta Bahasa tahun 2025. Masya Allah. Begitu. Bagas, bukan orang Gorontalo dan sekarang mengemban tugas sebagai Duta Bahasa Gorontalo, Bahasa Provinsi Gorontalo. Sekarang kalau melihat situasi bahasa daerah Gorontalo juga yang Pak RT baca di beberapa artikel itu, ternyata dia mulai marginal. Nah, apakah Teh Bagas punya trik-trik yang mungkin Teh Bagas kedepannya akan lakukan untuk Gorontalo ini, atau bagaimana kira-kira Baik. Bagas? Jadi untuk hal itu Pak RT benar, kita di kantor bahasa juga membahas isu-isu tersebut, bahwa dibahas ya berarti. iya, bahwa bahasa Gorontalo kita itu sudah mulai itu tadi di Punah. level marginal seperti itu. Dan tapi kita juga bukan hanya sekadar membahas, pastinya kita membuat program-program. Oh, ada programnya? Iya, Oke. program yang kita galakan untuk mengembangkan kembali bahasa daerah. Bahasa Gorontalo. Program yang paling terbaru itu kita membuat kemah cerpen. Kemah. Ya, kemah Agak-agak cerpen. biasanya kemah ini kan di alam dengan tenda dan lain seterusnya kan. Ini cerpen yang dikemahkan. Iya, kemah cerpen. Pesertanya itu SD, SMP se-Gorontalo, perwakilan. Mereka itu Pak RT membuat cerpennya itu cerpen dalam bahasa Gorontalo. Ah, kaliber. Cerpen anak SD dalam bahasa daerah Gorontalo. Yap. Oke. Dan setelah kegiatan itu dibukukan cerpennya. Cerpennya dibukukan, Iya, jadi akan dibaca antologi. berarti Iya. untuk oleh semua orang. Benar sekali. Oh, Jadi itu kaliber. salah satu cara yang kami dari kantor bahasa dan duta bahasa galakan untuk menggemakan kembali bahasa Gorontalo. Teh Bagas sendiri bisa bahasa Gorontalo enggak? Watia mau ngarati Wati anden den dali mau lulun dal. Dan den Teh Bagas Butia, Ya, Teh Bagas Butia mama ngolo tahun ma atau hulun dalo. tahun dulu Dulu lihu 2010. Jo. Berarti dulu lihu 50. Oh, sampai di Gorontalo. Jo. Berarti kalau dari 2010 sampai sekarang seberapa tahun dalam bahasa daerah? 50 tahun. Oh, 53 tahun. Artinya dia bisa berbahasa ya. Watia mau ngarati. Mau ngarati. Ketika PRT berbicara, saya sudah mulai paham PRT. Teh Bagas mailo ngadila. Mas. Malam ya lo sudah. Enggak sudah. Oke. Mau tilan tahu? Jelas. So ada cewek belum ada. Berarti masih single. Masih boleh. Umur berapa sih sekarang Bagas? 23 tahun PRT. Oke, 23 tahun ya. Ini sebenarnya harus ikut AFF sebenarnya. Oke, nah Bagas, program-program itu dengan pasangannya sudah dilakukan, sudah ada berapa sekarang dari pertama terpilih sampai dengan saat ini menjabat? Sudah ada berapa program yang dilaksanakan? Wah, untuk program saya dan Peggy, dengan Peggy ya? Iya, Oke. kami itu untuk akronim kami berdua itu namanya Baswara. Baswara. Bagas Dwi Nur Cahyo dan Apriani Miranda. Oh, Bagas Dwi Nur Cahyo dan Apriani Miranda. Baswara. Iya. Baswara kok. Nah, Oke. untuk program kami sendiri yang utama itu namanya Suarago, Suara Warisan Gorontalo. Suarago. Iya. Suara Warisan Gorontalo. Jadi Oke. itu program yang kita bawa ke nasional PRT. Dan itu programnya kita bekerja sama dengan Benteng Otanaha. Di sana kita membuat semacam prasasti. Lalu ada pindai yang ada kode batang yang bisa dipindai. Oke. Lalu nanti dia akan menampilkan informasi sejarah Benteng Otanaha dalam saat ini sudah bisa diakses dalam 4 bahasa.
yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Inggris, Arab, Arab, Turki. Turki. Iya, Oke. seperti itu. Jadi itu yang kita bawa, itu salah satu program inti dari saya Baswara atau Baswara. Bagas dan Peggy. Selebihnya program-program yang kita laksanakan yang bekerja sama dengan kantor bahasa. Oke. Seperti kemarin kita membuat festival tunas bahasa ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu. Iya, FTBI. FTBI, Oke. benar. Pak itu jaga baca-baca ini. Hei, soalnya mau tasok poli tidak ada. Baru. Lalu ada juga kemarin kita buat selebrasi Krida Duta Bahasa. Selebrasi Krida Duta Bahasa. Di mana Ya, itu Bagas itu acaranya? kegiatan kemarin di kantor bahasa. Bagaimana Itu- kemasannya? Ya, kemasannya kemarin kita kurang lebih selama 3 bulan kita Oh, 3 badan bulan ya? kantor bahasa dan duta bahasa kita turun ke sekolah-sekolah. Ada SD, SMP dan SD, SMP, SMA, SMP, SMA, SMK dan universitas atau perguruan tinggi. Ada 4 jenjang. 3 jenjang. SMP, SMP, SMA, SMK. Oh, dengan- SMA SMK 1. Iya, Oh. seperti itu. Kamu tadi ada cuma apa baru kamu bilang 3. Iya, betul. Betul Pak Dia, salah Pak Edi tadi. Oke. Nah, di masing-masing jenjang beda-beda oke. yang kita dampingi. Untuk universitas itu pidato, pengutamaan bahasa Indonesia berarti Oke, pidatonya bahasa apa? bahasa Indonesia. Oke, bahasa Jadi Indonesia. kita dampingi untuk bagaimana menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya untuk SMA SMK itu terkait penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jadi seperti pamparan informasi, Oh, iya, iya, penulisan-penulisan. Di mana? Di ruang lingkup sekolah atau? sekolahnya. Oke. Begitu. Jadi kita Biasanya ada damping. tulisan-tulisan itu Ya, ya. yang mungkin tidak sesuai dengan KBPI seperti Oke. musola, yang benar kan harusnya musala seperti itu. Oh, iya, iya, tipe tidak dapatnya itu. Benar. Oke, oke. Ada Allah tulis di situ kakus. Nah, Oh, itu apa itu Kak? Makanya harusnya kan toilet seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk di universitas itu kita tadi yang di SMP itu terkait ini PRT apa namanya Pandungi. Oh, Pandungi. Iya, jadi didampingi merekanya. Kapal udara makan popaya. Itu Pandungi itu. Jojo. Oh, Jojo Marathi luar biasa. Jadi memang sudah banyak Bagas Banyak ya, sekali, Pak. luar biasa. Tapi intinya masih berapa bulan lagi ini menjabat? Kita malam puncak itu kurang lebih di bulan Juni. Oh, bulan Berarti Juni. Januari, Februari. Tahun depan berarti. Iya, tahun depan berarti. Oke. Tapi mulai Januari kita sudah menyosialisasikan terkait pemilihan duta bahasa. Oke. Tetap semangat untuk Siap, RT. bertugas. Nah, Aduh, aduh. terakhir ini Bagas, mungkin ada harapan-harapannya untuk mungkin yang adik-adiknya Bagas yang menonton ini atau masyarakatnya Pak RT yang juga lagi menyaksikan lapor Pak RT kali ini, mungkin bisa disampaikan amanat atau pesan-pesannya Bagas. Silakan. Baik, sahabat Pak RT. Sahabat Pak RT atau warga Pak RT juga Oke, boleh. oke, Ke sini baik. Bagas. Warga, baik pagi warga Pak RT. Saya Bagas Dinur Cahyo, pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Gorontalo. Berharap pada teman-teman sebaya atau para warga Pak RT untuk sama-sama menggemakan kembali bahasa daerah, karena teman-teman warga Pak RT, bahasa daerah itu identitas kita. Ketika kita kehilangan bahasa daerah kita, maka kita akan kehilangan identitas kita. Karena bahasa itu sangat mudah sekali orang langsung mengenal, oh orang Gorontalo, orang Jawa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari menggemakan kembali bahasa Gorontalo, dan kita bisa mengembangkan seperti tagline yang tadi saya sampaikan ke Pak RT, yaitu Trigatra Bangun Bahasa, tetap utamakan bahasa Indonesia, kita lestarikan bahasa daerah, dan kita kuasai bahasa asing. Seperti itu. Salam literasi. Oh ya. Terima kasih banyak Terima kasih, Bagas Pak RT. sudah berbagi inspirasinya dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga untuk warga maupun sahabat Pak RT dimanapun Anda berada, dan nantikan tayangan-tayangan lapor Pak RT selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Dadah Bagas.